Kisah Sariputta Thera, Upatissa dan Kolita adalah dua orang pemuda dari dusun Upatissa dan dusun Kolita. Dua dusun di dekat Raja Gaha. Ketika melihat suatu pertunjukan, mereka menyadari ketanpaintian dari segala sesuatu. Lama mereka berdua mendiskusikan hal itu, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Akhirnya mereka bersama-sama memutuskan untuk mencari jalan keluarnya. Pertama-tama mereka berguru kepada Sanjaya, pertapa pengembara di Raja Gaha. Tetapi mereka merasa tidak puas dengan apa yang ia ajarkan. Karena itu mereka pergi mengembara ke seluruh daerah Jambudipa untuk mencari guru lain yang dapat memuaskan mereka. Lelah melakukan pencarian, akhirnya mereka kembali ke daerah asal mereka karena tidak menemukan dhamma yang sebenarnya. Pada saat itu, mereka berdua saling berjanji akan terus mencari. Jika di antara mereka ada yang lebih dulu menemui kebenaran dhamma, harus memberitahu yang lainnya. Suatu hari, Upatissa bertemu dengan Asajitera dan belajar darinya tentang hakikat dhamma. Sang Thera mengucapkan syair awal Ye Dhamma Hetu Pabawa, yang berarti segala sesuatu yang terjadi berasal dari suatu sebab. Mendengar syair tersebut, mata batin Upatissa terbuka. Ia langsung mencapai tingkat kesucian Sotapatti, Magga, dan Pala. Sesuai janji bersamanya, ia pergi menemui temannya Kolita, menjelaskan padanya bahwa ia Upatissa telah mencapai tahap keadaan tanpa kematian dan mengulangi syair tersebut di hadapan temannya. Kolita juga berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapatti pada saat akhir syair itu diucapkan. Mereka berdua teringat pada bekas guru mereka, Sanjaya, dan berharap ia mau mengikuti jejak mereka. Setelah bertemu, mereka berdua berkata kepadanya, "Kami telah menemukan seseorang yang dapat menunjukkan jalan dari keadaan tanpa kematian. Sang Buddha telah muncul di dunia ini, Dhamma telah muncul, Sangha telah muncul. Mari kita pergi kepada sang guru." Mereka berharap bahwa bekas guru mereka akan pergi bersama mereka menemui sang Buddha dan berkenan mendengarkan ajarannya juga, sehingga akan mencapai tingkat pencapaian Magga dan Pala, tetapi Sanjaya menolak. Oleh karena itu, Upatissa dan Kolita dengan 250 pengikutnya pergi menghadap sang Buddha di Weluwana. Di sana mereka ditahbiskan dan bergabung dalam persamuan para biku. Upatissa sebagai anak laki-laki dari Rupasari menjadi lebih dikenal sebagai Sariputta. Kolita sebagai anak laki-laki dari Mogali lebih dikenal sebagai Moggallana. Dalam 7 hari setelah menjadi anggota Sangha, Moggallana mencapai tingkat kesucian Arahat. Sariputta mencapai tingkat yang sama 2 minggu setelah menjadi anggota Sangha. Kemudian sang Buddha menjadikan mereka berdua sebagai 2 murid utamanya atau Agasawaka. Kedua murid utama itu kemudian menceritakan kepada sang Buddha bagaimana mereka pergi ke festival Giraga, pertemuan dengan Asajitera, dan pencapaian tingkat kesucian Sotapatti. Mereka juga bercerita kepada sang Buddha tentang bekas guru mereka, Sanjaya, yang menolak ajakan mereka. Sanjaya pernah berkata, "Telah menjadi guru dari sekian banyak murid, bagiku untuk menjadi muridnya adalah sulit, seperti kendi yang berubah menjadi gelas minuman." Di samping hal itu, hanya sedikit orang yang bijaksana dan sebagian besar adalah bodoh. Biarkan yang bijaksana pergi kepada sang Gotama yang bijaksana, sedangkan yang bodoh akan tetap datang kepadaku. Pergilah sesuai kehendakmu, murid-muridku. Sang Buddha menjelaskan bahwa kesalahan Sanjaya adalah keangkuhannya yang menghalanginya untuk melihat kebenaran sebagai kebenaran. Ia telah melihat ketidakbenaran sebagai kebenaran dan tidak akan pernah mencapai pada kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian sang Buddha membabarkan syair 11 dan 12 berikut. Mereka yang menganggap ketidakbenaran sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran keliru seperti itu tak akan pernah dapat menyelami kebenaran. Mereka yang mengetahui kebenaran sebagai kebenaran dan ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran benar seperti itu akan dapat menyelami kebenaran. Banyak biku berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapatti setelah khotbah dhamma itu berakhir.